Kembali lagi bersama saya Geisher, dan ya ini adalah lanjutan dari eh konfigurasi server Debian ya. Kalau tadi yang sebelumnya tadi yang sebelumnya emang tadi sih bikinnya. Oke. Oke, forget it. Pokoknya kalau yang sebelumnya kita kan baru konfigurasi dasar, dan itu Debian HTML-nya saya bikin dari dalam Debiannya gitu ya. Jadi benar-benar cuman gitu doang. Jadi cuman hello world doang gitu. Nah, di sini mungkin saya kasih tahu cara gampangnya gitu ya. Gimana cara mindahin si filenya dari PC kalian ke si Debian tersebut. Di sini saya bakal pakai mungkin WinSCP ya. Saya bakal pakai WinSCP di sini sebagai si remote-nya, karena kan kemarin kita juga udah bisa remote. WinSCP tuh enaknya dia sama kayak Windows, dia servernya tuh Debian, tapi kita tuh pakai GUI gitu atau grafik ya. Jadi kita tinggal drag aja nanti si index HTML-nya gitu. Oke, pokoknya gambarannya kayak gitulah ya. Sini mungkin saya bakal langsung aja ke tutorialnya. Seperti biasa kita nyalain dulu. Oke, kalau udah nyala kalian login dulu ke servernya, masukin root, passwordnya, dan ya sini kalian ini dulu nih, saya kasih tahu. Kemarin kan kita udah bisa masuk ke WinSCP ya. Kalian pastiin juga di si mana ya, aduh, kita buka, oh di sini deh, kita buka control panel mana ya, control panelnya kok nggak salah ada, waduh di sini ada nih cara masuk. Nah, pokoknya itu sneak peeknya cara masuk ke root. Di sini control panel, di control panel kalian pastiin si mana ya, network change adapter setting. Nah, pastiin sininya udah nyambung ke IP DHCP kalian ya, pokoknya udah nyambung. Nah, biar kalian bisa masukin hostname-nya di sini 161.16.16, pokoknya ini kalian. Dan di sini portnya harusnya kalau nggak kalian ganti itu 22. Dan di sini kita sekalian lihat filenya dulu lah ya. Di sini tuh nano, kita langsung nano aja, nano /etc /ssh apa sshd ya, sshd dot sshd.conf, salah lagi, sorry, lupa. Jadi etc/ssh ls, nah ini dia sshd garis bawah config, bukan .conf ya, config, kita nano. Nah, di sini iya ini portnya 22. Nah, sorry, ternyata itu akun yang sebelah, akun lagi mesin yang sebelah. Nah, di sini port defaultnya 22, tapi kalau misalnya kalian ganti ya mungkin kalau misalnya udah nanti ya, kalau udah beneran gitu kalian harus ganti gitu, karena port 22 ini vulnerable banget atau gampang diserang, karena port default gitu semua orang tahu gitu, port defaultnya tuh 22, makanya nanti kalian ganti gitu ya. Ini terserah mau kalian ganti atau enggak, tapi punya saya diganti jadi karena 16 160 aja deh, 160 gitu. Kalian juga inget ya nanti misalnya kalau kalian ganti portnya tuh kalian harus ingat portnya berapa gitu. Di sini saya yang punya saya diganti 160. Nah, sama di sini permit root login. Permit root loginnya kalian uncomment dulu nih. Saya kasih lihat gimana sih kalau permit root login itu belum di uncomment terus di yes. Kalau kalian login pakai root, terus kalian masukin passwordnya, lalu kalian login. Oh, ini belum di ini ya, sorry, belum di
Y dulu. Oke, kita Y terus sistem ctl restart ssh. Nah, oke udah. Nah, di sini kalau misalnya kita gini, login update. Nah, biasanya dia tuh akses denied. Nah, kan kayak gini, kalian masukin passwordnya pun gak bakal bisa gitu, dia bakal denied terus. Oke, jadi cara biar dia nggak akses denied tuh, kalian ubah dulu si yang tadi, yang permit root loginnya, kalian uncomment, terus kalian hapus yang prohibit tadi, kalian ganti jadi yes biar kalian bisa masuk, terus Y dan restart SSH nya. Harusnya di sini kita udah bisa masuk ke root. Nah, udah bisa kan, di sini kita udah bisa masuk ke root pakai si SSH lagi, pakai WinSCP gitu. Nah, di sini udah bisa. Oke, jadi dari sini kita tinggal pindahin aja gitu. Kalian udah tahu kan cara yang tadi. Oh, ternyata sorry. Di sini. Nah, ini dia WinSCP-nya. Ternyata dari tadi WinSCP-nya nggak ke record ya. Oke, mohon maaf. Mungkin kita ulang lagi karena videonya tidak akan diedit. Oke. Di sini kan biasanya defaultnya port 22, karena di ini udah saya ganti kita ini sedikit, tapi tetap aja sih. Oke, gak apa-apa, gini aja. Karena di sini udah diganti ya. Nah, udah kan di sini. Oke. Di sini kan tadi udah diganti jadi port 160 ya. Kalau defaultnya tuh port 22 kan. Karena udah diganti, jadi harus diganti portnya jadi 160 juga. Dan ya, oh ya lupa, kayaknya ini nggak ke record juga deh. Ke record gak sih? Ya pokoknya pastiin si ini juga udah nyambung ya ke DHCP server kalian, si VirtualBox host only nya. Lalu kalian konfigurasi SSH nya gitu, atau si remote server. Nah, ini permit root loginnya kan udah nih, udah di yes. Pokoknya tadi kalau permit root loginnya tuh masih di komen, atau pokoknya masih kayak gini dan masih prohibit kayak tadi kan, awalnya mau prohibit ya, dan masih di komen, kita komen lagi terus restart SSH. Nah, jadi di sini tuh kalau misalnya masih kayak gitu dan kita masuk kayak tadi, biasanya kan masuk nih, kita masukin di sini tuh nama kan, biasanya zero gitu. Nah, kalau di sini masukin root terus password terus login, ini bakal ada akses denied kayak yang tadi saya bilang, tapi nggak ke record ya. Sekarang ke record nih, kayak gini gambarannya. Oke, masukin password lagi, tetap akses denied. Dan ya, kita cancel, terus kayak tadi deh, kita nano permit root loginnya kita yesin dulu, karena tadi udah di yes, tinggal di uncomment, start SSH nya. Nah, ini kalau login harusnya bisa. Kita login ke Debian. Kok login ke Debian? Sorry, kenapa ya? Nah, kita login harusnya udah bisa kayak gini. Sini kan bisa kelihatan root, boot, dev, etc yang biasa kita otak-atik ya. Ini Apache nih. Nah, kita bakal main di sini nih, di set available. Terakhir kan ada ini ya yang saya bikin nih. Ini yang kita bikin kemarin. Mungkin di sini saya bikin baru aja ya sekalian. Wah, ini enak banget sih di
di WinSCP. Pokoknya kalian bisa bikin directory di WinSCP gitu. Nah di sini bisa sih kalian ke var, terus kalian tuh ke www HTML. Nah oke, nggak usah HTML, di sini aja kalian bikin new directory. Kalian bikin nama foldernya misalnya web saya gitu ya, web saya gitu. Oke, web saya di sini. Nah di sini kalian tinggal drag aja si indeks HTML-nya gitu. Kalian kan misal udah bikin nih, kayak saya di sini kan udah bikin si ininya di VS Code ya. Banyak sih sebenarnya, template banyak, di YouTube banyak, tutorial banyak, kalian cari aja pokoknya. Nah kalau udah ada filenya kalian drag ke sini, pokoknya kalian drag, lalu kalian oke. Dan ya indeks HTML-nya udah ada di sini. Ini tuh file yang sama persis kayak tadi. Kalau misalnya kalian klik kiri terus open, waduh jangan-jangan ke open di Opera. Jangan dong, jangan dulu. Kita open di sini, edit kali ya, kita edit. Nah ini kalau misalnya udah sesuai indeks HTML-nya aja. Nih kan di sini tuh ada stylenya nih. Di sini stylenya saya masukin manual ya. Nih ini style di bagian head, masukin ke sini. Pokoknya disatuin sama HTML-nya. Dan ini script. Nih di sini pakai JS juga. Di sini ada script. Nah di bagian sini nih script, masukin aja pokoknya. Nih HTML-nya di sini nih ada div kayak biasa. Nah pokoknya kayak begitu. Kalau udah sesuai kalian lihat di Debian. Kita make sure ya di Debian-nya udah ada belum. Kita cd etc c2 sets available ya, sets available terus ls. Nah itu kok kesini aduh ya ampun, maaf ini jam berapa ini, jam 22.07 recordnya. Oke salah, jangan kesini. Kita cd etc, jangan etc juga, var www. Nah di sini kita ls. Nah udah ada tuh web saya. Jadi sekarang yang kita butuhkan adalah masuk lagi ke si Apache sets available. Kita bikin atau kita copy. Nah di sini mungkin saya bakal ini ya, bakal nano yang kemarin saya bikin web. Karena ini biarinlah, kemarin lupa .conv ya, nano web. Bisa deh kita copy aja web test, kan ini kita copy jadi web test.conv. oke, lalu kita nano web test.conv. oke, nah yang ini di sini kita tinggal ganti si ininya, web Debian. Kita ganti jadi web saya atau nama ya punya kalian apa gitu. Oke, sini kita A2N site yang tadi web test.conv. lalu yang kemarinnya kita di site yang web Debian, kalau nggak salah web debian.conv ya. Nah di sini sistem ctl reload, kita reload to view argument, reload lupa Apache 2. Nah kalau kita ls di bagian enablednya cd, kok cd lagi, cd ya bener deh, cd enabled, sites enabled ya, cd sites enabled lalu ls. Nah di sini
hanya akan ada webtest.conf ya, karena yang itunya udah di-decide sama kita. Oke. Nah, kalau udah kayak gini harusnya udah, dan dia ngebaca otomatis. Kalian juga bisa konfigurasi di ini ya, tapi ya sekalian belajar aja di Debian gitu. Karena kalau di sini ya gampang banget sih. Kan kerut terus ke etc Apache 2, kalian klik-klik gini. Ya ampun, lupa. Oh, udah ya, bener ya. Sorry. Kalian sini set enable. Nah, ini kan jadinya shortcut nih. Terus ini set available nih, di sini ada, enak banget gitu. Kalian tinggal open aja. Nah, udah. Jadi tinggal kalian edit pokoknya. Sini oke. Kayak gitu aja. Gampang banget kan. Sini buka lagi browser. Kalian masuk cnet.com, kalian cari dan enter. Waduh, ada yang salah kayaknya nih. Debian server at cnet not found. Kenapa not found ya? Ada yang salah berarti. Ini sesat nih. Oke, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Sini sekalian belajar troubleshoot juga. Sini karena mungkin di ininya kali ya, di webtest.conf ya kali. Virtual host server name cnet.com udah bener. var www web saya, ini penginiannya udah bener belum ya? Virtual host www.cnet.com dokumen root. Ada yang salah ini kayaknya. Coba kita cek nano, kita cd slash sites, nggak usah di slash sites available. Sini sekalian ini juga ya, sekalian troubleshoot gitu. Kadang banyak ini kenapa gitu ya, sebenarnya banyak ya penyebabnya, tapi kalian cek aja satu-satu gitu. Pokoknya dari langkah-langkah tadi dan dimana sih salahnya gitu. Oke. Kalau domain yang nggak muncul berarti ya itu salah DNS-nya, tapi kalau misalnya kayak tadi gitu ya, itu kan udah muncul tuh, cuman nggak ada gitu, berarti antara si konfigurasinya atau si ininya gitu. Coba ya, ini udah bener belum sih namanya? Tadi kan var www web saya. Oh, ternyata di sini tuh kurangnya S-nya kurang gede. Ternyata S-nya nih kurang. Nah, typo dikit aja itu tuh fatal. Oke. Gitu doang. Mungkin kita reload dulu. Systemctl reload Apache 2. Nah, di sini kita buka lagi di browser, kita coba ya. Kalau kita reload harusnya kan ini udah loading. Nih di sini udah berubah nih, website Debian namanya juga. Ini title-nya ya, kalian ubah title. Ini mungkin lama karena emang tadi banyak tuh codingannya. Oke, kita tungguin aja si ini ya loading. Dan nah, ini dia websitenya udah tampil. Ini kalau misalnya websitenya kalian bikin dulu gitu ya, terus kalian masukin ke Debian kayak tadi. Pokoknya bukan kesimpulan ya, pokoknya singkatnya aja gitu. Kalian bikin websitenya di PC, terus kalian bikin pakai VS Code atau apa, yang penting jadi satu file namanya index.html, dan CSS-nya tuh harus ada di dalam, JS-nya ada di dalam. Nah, kalau udah gitu kalian pindahin index.html tadi ke, terserah kalian juga sih, mau ke folder baru atau kalian bikin lagi. Kalau saya kan tadi bikin lagi namanya web strip saya. Situ kalian masukin lah ke folder yang kalian bikin atau folder yang kalian mau di Debian itu, di /var/www. Nah, di situ kalian bikin ya, di direktori itu kalian bikin direktori baru, atau kalian
nge-replace aja gitu si indeks HTML-nya. Terus konfigurasinya karena kemarin kan kita beda, kalau misalnya beda file berarti ya kalau beda directory berarti kalian konfigurasi lagi kayak tadi ya. Di sini sebenarnya kalian terserah mau ngikutin atau cuman mau ganti. Sini kan karena saya mau ngebuktiin aja ya ini tuh bener atau enggak yang kemarin saya kasih. Jadi saya enable yang ini gitu ya, dan ngedeset yang tadi. Tapi bisa sih tanpa deset dan enable juga. Kalian ganti aja konfigurasi yang kemarin jadi ini Debian kalian, konfigurasi Debian kalian yang baru gitu ya. Konfigurasi apa ceketang. Nah, sini. Nah, pokoknya indeks HTML kalian bakal berfungsi di sini selayaknya web gitu ya. Tapi ya HTML gitu. Karena ya emang masih dasar. Di sini kalau di refresh juga sama, masih ini sinet.com ya, pokoknya di sini nama ini kalian. Di sini kan udah tuh website Debian gitu titlenya. Pokoknya kayak gitu. Ya, kalau udah sampai sini ya seperti biasa. Selamat, kalian sudah bisa mengkonfigurasinya gitu, atau kalian udah berhasil mindahin filenya dari luar ke dalam si Debiannya gitu. Pokoknya ya kalau masih ada yang kurang dipahami seperti biasa komen di bawah, kita diskusikan sama-sama. Kalau ada tambahan juga komen di bawah gitu, kita diskusikan. Atau ada pertanyaan kita diskusikan bareng-bareng juga. Semoga saya bisa reply gitu ya, kita bisa di replay gitu kalau sempet dan emang kalau ngeliat gitu. Oke. Dan ya cukup sekian tutorial ini. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan gitu ya, jadi harus ini balik. Dan karena ini emang gak di cut atau di apa gitu, jadi kayak langsung aja. Jadi ya oke, terima kasih buat yang sudah nonton dan see you next time.